Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang tata cara pengoperasian kasir atau teller yang beranggotakan 1. Linda Kurnia, 2. Yulianisa Ardiana Putri, 3. Dewi Sulistiani, 4. Yasetvian Alfahri, 5. Oktavia Tri Astuti. Pengaplikasian menu teller dalam aplikasi sistem keuangan syariah. 1. Penarikan kas dari kas besar atau brand kas. Transaksi penarikan kas dari kas besar adalah transaksi yang pertama dilakukan kasir sebelum melakukan transaksi lainnya. Transaksi ini berfungsi untuk mengisi kas kasir sebagai modal untuk memulai transaksi. Karena dalam transaksi sehari-hari, kasir tidak bersinggungan langsung dengan kas besar, namun kas yang terdapat di kas kasir. Cara penarikan kas dari kas besar yang pertama adalah klik menu kasir yang terdapat dalam aplikasi sistem keuangan syariah. Selanjutnya, klik transaksi kas besar. Selanjutnya, berikan checklist pada menu transaksi penerimaan dari kas besar, seperti pada gambar. Isi jumlah nominal yang diinginkan di dalam amount. Kelima, isi keterangan transaksi untuk mempermudah apabila terjadi kesalahan di dalam kolom keterangan. Lalu klik simpan kemudian OK, seperti contoh pada gambar. Kedua, transaksi setoran atau penarikan tabungan langsung. Transaksi setoran atau penarikan tabungan langsung adalah transaksi setoran dan penarikan tabungan yang dilakukan oleh nasabah dengan cara datang langsung ke kantor LKM untuk melakukan setoran ataupun penarikan. Cara transaksi setoran atau penarikan tabungan langsung yang pertama adalah klik menu kasir yang terdapat dalam aplikasi sistem keuangan syariah. Nah, setelah kita mengeklik menu kasir, akan muncul beberapa tampilan seperti gambar 3.5. Nah, dalam menu kasir ini terdapat menu-menu lagi, yaitu transaksi tabungan, transaksi angsuran, transaksi SIM BJK, transaksi PPOB, transaksi kas besar, koreksi transaksi kasir, transaksi kolektif, dan display. Langkah yang kedua adalah kita mengeklik menu transaksi tabungan. Yang dalam menu ini terdapat menu untuk setor tunai, tarik tunai, overbooking simpanan, dan overbooking angsuran. Nah, tampilannya dapat kita lihat pada gambar 3.6 tentang tampilan kotak dialog setoran tunai. Langkah yang ketiga adalah pilih transaksi yang diperlukan, yaitu setoran tunai. Langkah yang keempat, pilih nama nasabah yang melakukan transaksi pada menu cari sehingga muncul daftar nasabah yang telah terdaftar. Langkah yang kelima adalah input nilai nominal yang ditransaksikan di dalam kolom nominal. Langkah yang keenam, input keterangan transaksi di dalam transaksi. Yang ketujuh adalah apabila semua diinputkan, maka simpanlah transaksi tersebut dengan klik simpan. 3. Transaksi overbooking atau pemindahan bukuan antar rekening tabungan. Transaksi overbooking adalah transaksi pemindahan bukuan sejumlah nilai uang dari suatu rekening tabungan ke rekening tabungan yang lain. Caranya, yang pertama, klik menu kasir atau teller. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, akan muncul menu-menu. Kita klik pada menu transaksi tabungan. Tampilannya dapat kita lihat pada gambar 3.8 tentang tampilan kotak dialog menu overbooking simpanan. Dan langkah yang ketiga, pilih nama nasabah yang ingin melakukan transaksi overbooking. Yang keempat, input nilai nominal yang akan dipindah bukukan di dalam amount dan nominal transaksi. Yang kelima, pilih nama nasabah tujuan pemindah bukuan dalam kotak pencarian bagian bawah. Yang keenam, kemudian isikan nomor slip pada kolom slip. Tampilannya dapat kita lihat pada gambar 3.12 tentang tampilan kotak dialog pemindah bukuan tabungan ketika mengisikan nomor rekening tujuan. Yang ketujuh adalah input keterangan transaksi di keterangan kemudian disimpan. Yang kedelapan, apabila ingin melakukan pencetakan di dalam buku tabungan nasabah, maka klik tombol cetak buku sehingga muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Dapat kita lihat
Pada gambar 3.13 adalah tampilan kotak dialog dari cetak buku. Kemudian 9, di dalam menu ini juga memiliki fitur untuk mencetak identitas buku hingga print transaksi yang telah diproses oleh kasir. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian 4, transaksi penyetoran deposito. Untuk melakukan transaksi deposito, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, klik menu kasir dari menu utama. Kemudian pilih menu transaksi simpanan berjangka, seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. 2, kemudian pilih transaksi. Selanjutnya akan nampak kotak dialog transaksi simpanan berjangka seperti di dalam gambar di bawah ini. Pada gambar 3.14 adalah kotak dialog transaksi simpanan berjangka. 3, cari nama nasabah yang melakukan transaksi setoran dan nominal uang yang disetorkan di dalam nominal. Kemudian marketing yang melakukan jemput bola. Atau ketika nasabah datang langsung tuliskan kantor, lalu nomor slip disesuaikan. Lalu pesan untuk memperjelas dan memberikan keterangan jika diperlukan. Kemudian simpan. Transaksi setoran atau penarikan tabungan kolektif. Di dalam transaksi setoran atau penarikan tabungan kolektif, transaksi setoran maupun penarikan tabungan yang dilakukan oleh nasabah di pasar ataupun di tempatnya masing-masing dengan dititipkan kepada petugas akun officer. Jadi, nasabah tidak perlu datang ke BMT dalam melakukan transaksi ini. Caranya yaitu, pertama, klik menu kasir, kemudian pilih transaksi kolektif. 2, di dalam kotak dialog kasir, pilih menu transaksi kas. Pada gambar 3.16 adalah tampilan dari kotak dialog transaksi. Kemudian pilih menu transaksi kolektif. Maka tampilannya akan seperti ini. 4. Isikan secara manual nomor rekening tiap nasabah yang melakukan setoran atau penarikan, lalu tekan enter sehingga akan muncul nama nasabah yang bersangkutan. 5. Kemudian masukkan nilai nominal uang yang telah disetorkan pada kolom nominal, margin atau fee atau bagi hasil, dan cadangan resiko diisikan sesuai kebijakan KJKS BMT. 6. Masukkan kode marketing yang melakukan transaksi jemput bola kepada nasabah yang bersangkutan. 7. Nomor slip diisi menyesuaikan nomor urut transaksi. 8. Isikan pesan transaksi jika diperlukan untuk memperjelas keterangan saat diperlakukan, kemudian enter sehingga akan muncul tambahan transaksi pada kolom bagian bawah. 9. Jika sudah dimasukkan semua transaksi kolektif yang ditarik, maka lalu klik tombol simpan. 6. Transaksi pencairan deposito. Transaksi pencairan deposito adalah penyerahan kembali sejumlah uang kepada nasabah yang telah jatuh tempo depositonya atau tiba jangka waktu pencairan simpanannya. Untuk melakukan pencairan, laporkan dahulu ke accounting bahwa ada yang akan melakukan pencarian deposito, yang kemudian accounting akan melakukan jurnal dan deposito atas nama Fulan ke simpanan biasa atas nama Fulan. Kemudian kasir melakukan pencairan sebagaimana melakukan transaksi penarikan simpanan biasa bila mana simpanan biasa atas nama Fulan sudah terisi dengan jurnal accounting tadi. 7. Transaksi pencairan pembiayaan. Transaksi pencairan pembiayaan adalah transaksi penyerahan uang dari pihak LKM kepada pihak nasabah yang telah disetujui pengajuan pembiayaan. Transaksi ini dilakukan setelah akad ditandatangani. 8. Transaksi setoran angsuran pembiayaan. Transaksi setoran angsuran pembiayaan adalah setoran yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan dalam melunasi pembiayaan yang telah mereka terima dan memberikan bagi hasil yang telah mereka janjikan. Caranya: 1. Klik menu kasir.
2. Pilih menu transaksi angsuran. Dalam menu ini terdiri dari 2 submenu, yakni angsuran tunai dan overbooking angsuran. 3. Pilih menu transaksi angsuran tunai. 4. Pilih nama nasabah yang ingin melakukan transaksi angsuran dengan mengklik tombol cari dalam menu. 5. Isikan jumlah pokok angsuran dalam kolom pokok, kemudian kolom bagi hasil atau margin atau fee diisikan menyesuaikan akad yang dipakai dalam transaksi. Untuk transaksi angsuran, piutang murabaha atau ijaroh atau piutang yang berpendapatan ditangguhkan, masukkan seluruh angsuran atau pokok plus margin kolom pokok, kemudian masukkan sebesar nilai margin ke kolom margin atau hasil. Kemudian untuk pembiayaan musyarakah, masukkan ke kolom pokok sebesar pokok dan di kolom hasil sebesar hasil yang diterima. 6. Kemudian isikan kolom cadangan risiko yang disesuaikan dengan tingkat kolektabilitas pembiayaan. 7. Masukkan kode marketing yang melakukan penarikan terhadap nasabah yang bersangkutan. 8. Isikan nomor slip menyesuaikan dengan nomor urut transaksi. 9. Isikan kolom pesan dengan keterangan yang memperjelas transaksi yang dilakukan. 10. Setelah cukup, simpan transaksi. Kemudian nomor 9, transaksi penerimaan pendapatan. Transaksi penerimaan pendapatan adalah transaksi penerimaan kas yang berasal dari pendapatan, namun yang dicatatkan dalam transaksi ini adalah pendapatan non-margin atau hasil, pendapatan ADM, dan lain-lain. Karena pendapatan margin dan bagi hasil otomatis terbentuk pada saat nasabah melakukan setoran angsuran pembiayaan. Caranya, klik menu kasir. 2. Pilih menu PPOB atau Payment Point Online Bank. 3. Isikan nominal transaksi PPOB yang dilakukan. Kemudian beberapa pendapatan, kemudian simpan dengan klik simpan. 10. Cetak buku tabungan. Cetak buku tabungan adalah fasilitas yang disediakan untuk mencetak hasil transaksi atau mutasi rekening tabungan dan saldo akhir ke dalam buku tabungan nasabah yang bersangkutan. Caranya, 1. Klik menu kasir. 2. Pilih menu display atau print. 3. Pilih buku simpanan. Tampilan menu buku simpanan dalam menu ini terdiri dari cetak identitas buku yang digunakan untuk mencetak informasi nasabah ke dalam buku tabungan yang terdiri dari nama, nomor rekening, dan alamat nasabah. Kemudian ada menu print transaksi, yaitu menu yang digunakan untuk mencetak transaksi yang dilakukan nasabah ke dalam buku tabungan. Berikut contoh tampilan informasi buku tabungan yang siap untuk dicetak. 11. Setoran akhir hari ke kas besar atau brankas. Setoran akhir hari ke kas besar adalah proses transaksi penyerahan sisa uang yang terdapat pada kasir ke kas besar atau brankas. Setelah semua transaksi selesai dibukukan oleh kasir, agar saldo kas box teller menjadi 0. Caranya, yang pertama, klik menu kasir, pilih transaksi kas besar, sehingga muncul tampilan kotak dialog seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, pilih transaksi setor ke kas besar. Yang keempat, isi jumlah nominal yang diinginkan di dalam nominal. Yang kelima, isikan nomor slip yang disesuaikan dengan nomor urut transaksi. Yang keenam, isi keterangan transaksi di dalam keterangan untuk mempermudah apabila terjadi kesalahan. Dan yang terakhir, klik simpan, kemudian OK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.